Oke, halo semua, gue Novia dan pada kesempatan kali ini gue ingin berbagi 7 tips untuk berbelanja pakaian. Mungkin ini bisa diaplikasikan ke tips lain, cuma ini spesifik ke pakaian sih. Berbelanja pakaian secara strategis dan hemat. Dan gue mengambil tips-tips ini dari buku 500 Great Ways of to Save for Dummies. Jadi bisa diartikan sebagai 500 cara luar biasa, cara baik untuk berhemat. Nah, tapi karena ini buku ditujukan terutama untuk penduduk di Amerika Serikat, jadi tentu tidak semua konteks bisa 100% relevan untuk orang-orang di Indonesia seperti saya dan teman-teman yang menonton. Tapi gue pribadi sudah mengambil beberapa tips yang sekiranya cocok. Jadi sekarang kita ngomongin tentang belanja pakaian dulu. Nah ini gue udah catet nih. Yang pertama adalah, kalau misalkan belanja baju, pastiin itu baju yang dibeli akan dipakai kurang lebih 30 kali dan setidaknya cocok dengan 3 outfit atau barang atau pakaian lain. Misalnya nih, ini sering banget terjadi, misalkan baju kondangan ya. Gue pribadi tuh paling males cari baju formal apalagi buat kondangan. Kayak kebaya, sorry banget nih, gue lihat aja gue selalu pakai kaos. Bukan cuma di YouTube, tapi gue di kehidupan asli emang anaknya kaosan banget. Dan untuk acara formal pun kadang gue pakai kaos, terus pakai blazer. Atau ya mungkin pakai kemeja sih. Tapi maksudnya nggak yang kebaya gitu, atau dress. Itu emang bukan tipe gue banget. Nah, makanya tuh gue kadang mikir, aduh sebenarnya gue harus punya kebaya sih, satu lah setidaknya. Dan tapi setelah gue mikir-mikir, aduh sebenarnya gue juga males ke kondangan. Dan gue untungnya juga teman-teman gue untuk sekarang belum banyak yang menikah ya, jadi gak ada kebutuhan untuk kondangan, dan gue juga biasanya pakai baju lain, gak mesti kebaya. Jadi gue agak berat untuk beli kebaya karena gue kayak mikirnya, gue pakai 30 kali gak ya, dan kebaya tuh harganya juga lumayan mahal. Jadi gue pribadi males gue cari baju lain aja deh, tapi bisa pergi kondangan. Akhirnya gue beli satu baju. Emang menurut gue agak pricey, gue tuh masih sempet kepikiran abis beli bajunya. Terus tapi akhirnya bajunya gue beli, dan bajunya udah gue pakai ya 2 kali lah. Untuk baju kondangan atau baju resmi itu adalah sebuah pencapaian tersendiri buat gue, karena gue pribadi akan tahu, gue akan pakai baju ini lagi sih. Karena kayak baju itu simple, agak kimono, tapi masih warna hitam, kayak tone warnanya atau palet warnanya tuh masih baju gue banget, dan itu cocok ke celana atau kayak sepatu gue dan lain-lain. Jadi gue tidak merasa rugi, dan emang beneran materialnya bagus sesuai dengan harga. Itu lumayan pricey, gue bisa bilang di atas 500 ribu. Gue beli kaos juga biasanya diskon, dan untuk beli baju kayak gitu adalah sebuah prestasi tanda kutip. Jadi cukup berat awalnya, tapi lama-kelamaan ya gini gue akan pakai sih. Jadi semoga aja worth it, dan semoga bajunya awet. Itu. Jadi kalau misalkan ada diskon, terus kelihatannya lucu, tapi sebenarnya kita nggak bakal sering pakai atau cuma sering di lemari, coba deh, mungkin itu bukan pembelian yang akan worth it untuk dibeli, untuk dilakukan. Emang kayak bisa jadi kita sebenarnya punya uangnya untuk beli bajunya, beneran. Bisa jadi kayak rezeki kita berlebih, tapi bukan berarti harus beli kan. Bisa aja duitnya mendingan disimpan atau dialokasikan ke hal lain daripada belanja baju yang mungkin cantik doang sekarang, tapi pas udah nyampe rumah boro-boro kita pakai. Gue tahu itu beberapa kali terjadi, karena sempat terjadi beberapa kali ke gue juga. Terus selanjutnya adalah kedua, ini gue pribadi sering lupakan, tapi selalu cek cara cuci, karena nggak semua baju itu mungkin cocok untuk ditaro dan dicuci di mesin cuci. Seperti misalkan baju bola. Gue pribadi juga sempet beli baju bola. Gue lebih sering beli baju bola daripada beli dress gitu, karena selera aja. Nah, karena gue males, gue tuh sering banget taruh baju bolanya di mesin cuci. Dan tentu saja kadang ada yang tertarik bahannya, ada yang sponsornya udah mulai terkikis. Sebenarnya baju bola tuh cukup dicuci tangan aja, udah. Tapi ya gue males, jadi langsung taruh mesin cuci kan. Itulah, jadinya kan gak hemat ya. Jadinya
nggak bagus. Padahal kalau misalkan niat banget, itu baju bola, apalagi baju bola yang original dan klasik, itu bisa dijual lagi dengan harga yang lumayan fantastis. Jadi emang sebagai barang investasi. Cuma ya sebenarnya balik lagi sih ke tujuan pembelian ya. Kalau gue pribadi emang buat dipakai. Jadi kalau misalkan ada yang ketarik bahannya atau ada yang hilang-hilang, ya udahlah, nggak masalah, tuh emang buat gue pakai gitu, untuk main tenis, untuk olahraga, untuk jalan. Kalau misalkan udah jelek banget bisa buat tidur. Jadi emang bukan tujuan untuk investasi. Cuma kalau temen-temen emang ada tujuan untuk investasi, dah dirawat lah ya. Coba diperhatikan cara mencucinya. Simple, tapi itu bisa bahkan memberikan keuntungan yang berlebih buat teman-teman. Terus selanjutnya yang ketiga, ini mungkin nggak semua orang bisa lakukan, tapi bisa dicoba. Cek palet utama atau cek palet warna utama yang teman-teman biasa pakai. Gue pribadi tahu gue senang dengan warna hitam, warna abu-abu, warna biru, emang warna yang cenderung kayaknya punya stereotip maskulin. Nggak masalah, tapi gue pribadi lebih nyaman dan senang memakai baju dengan warna-warna itu. Gue pernah mencoba beli baju warna cerah gitu, ujung-ujung nggak pernah gue pakai. Karena gue nggak merasa nyaman dan kayak gue merasa itu bukan gue. Emang kadang ada orang yang bilang kayak, harus keluar dong dari comfort zone daripada gue nggak pakai, ya kan? Dan gue seneng pakai garis-garis. Mungkin teman-teman yang pernah nonton beberapa video YouTube gue pernah lihat gue pakai baju garis-garis. Karena gue emang seneng aja, udah simple, nggak banyak alasan lain. Gue merasa nyaman dan merasa percaya diri. Walaupun teman-teman gue suka bercandain gue kayak, ih kayak tokoh anime. Kenapa kayak tokoh anime? Karena kayak Nobita bajunya itu-itu aja, atau Conan bajunya itu-itu aja, atau bahkan Tsubasa bajunya itu-itu aja. Nah, gue juga bajunya itu-itu aja, garis-garis, tapi nggak masalah. Karena gue udah tahu apa yang gue rasa cukup nyaman. Dan kenapa kaos? Karena gue tahu gue cukup mudah berkeringat. Dan kalau gue pakai bahan aneh-aneh, pergi kayak kemeja terus bahannya nilon gitu, kasian nanti orang-orang melihat gue lepek. Dan mungkin takutnya ada bau-bau yang tidak sedap gitu. Meskipun gue udah pakai deodoran atau parfum, tapi intinya tidak cocok dengan iklim di Indonesia, terutama di Jakarta yang begitu panas. Dan gue pakai baju yang tidak nyaman, bahannya tidak cocok. Jadi itulah mengapa harus cek palet warna, dan tentunya bahan sih, itu juga bahan penting sih. Kalau misalkan teman-teman ngeliat, ih lucu banget, tapi pas dicek bahannya, aduh ini mah nggak cocok buat bahan gue, ya jangan. Meskipun cantik, kalau bisa jangan, nanti malah merugikan teman-teman sendiri. Takutnya nanti malah berkeringat dan ada bau-bau tidak sedap yang membuat teman-teman atau kenalan teman-teman kalau misalkan networking pakai baju itu terus kayak ada bau nih, dari siapa ya, terus ternyata dari teman-teman, goodbye. Jadi harus diperhatikan. Berarti sekalian ya, selain warna, bahannya juga cari yang paling cocok buat teman-teman, karena setiap orang tuh beda-beda. Dari genetik, dari lahir tuh beda-beda. Mungkin ada yang nggak gampang berkeringat, terus nggak mudah mengeluarkan bebauan. Ya good for them, kayak mereka beruntung di hal itu, dan ya udah, mereka bisa pakai baju yang mungkin teman-teman nggak bisa pakai dengan mudah. Ya udah, nggak masalah. That's just life, itulah hidup. Namanya hidup, kita lahir dengan tubuh dan karakteristik yang berbeda-beda, dan nggak masalah. Yang penting cocok buat teman-teman. Itu yang penting. Oke? Nggak usah banyak dengerin orang lain untuk soal ini. Cuma nanti orang lain bilang, ih bagus, gini-gini. Tapi pas kita pakai kayak, mau cepet lepas bajunya. Ya ngapain, ya kan? Oke, lanjut. Terus yang keempat. Ini simple sekali lagi, tapi kalau dilakukan mungkin akan bisa lebih berhemat. Merapihkan lemari. Kenapa ini bisa menjadi tips yang penting? Karena saat kita merapikan lemari, yang mana gue juga sangat jarang lakukan, saudara-saudara, kita juga bisa jadi lihat, oh sebenarnya celana gue banyak ya. Oh sebenarnya celana ini tuh udah agak longgar. Ya udah, mungkin gue bisa kasih ke orang lain, atau gue sumbang dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya dari situ kita bisa lihat, oh ya kita masih ada loh baju ini, ngapain beli lagi gitu. Atau secara nggak langsung sebenarnya dengan merapikan lemari ya kita bisa mungkin bisa menjual kembali, atau ya sumbangkan saja. Jadi intinya mengevaluasi apa yang kita punya. Jadi jujur ya, ini juga pengalaman gue. Kayak gue tuh senang beli tanpa inget, tanpa mau tahu sebenarnya gue
udah punya kok itu barang, tapi gue beli lagi karena mungkin ada rezekinya, jadi gue asal beli. Padahal jangan kayak gitu. Ngapain menu-menuin lemari aja. Dan baju gue masih pada bagus sebenarnya, tapi nggak tahu ya teman-teman, tapi kalau gue sih seperti itu ya. Jadi ini merupakan tips yang oke banget sih menurut gue. Terus lanjut. Nah, ini tips kelima, ini sangat berguna buat teman-teman yang kakinya kecil, apalagi kaki cewek-cewek. Kalau kecil, coba cek ukuran kids atau anak-anak. Apalagi kalau ukuran teman-teman tuh 36, 37, bahkan sampai 38 apa? 37 sih kebanyakan. Sampai 37 rata-rata itu masih ada ukuran kids, guys. Sumpah. Dan harga kids itu biasanya bisa jauh lebih murah daripada yang adult. Kayak temen gue nih, dia kakek kecil 36 atau 37. Masih ada ukuran kids. Dia beli Adidas Samba yang harga adultnya itu 2 juta, jadi 800 ribu. Lumayan banget, 1,4 juta bedanya. Bahkan lebih dari 100%. Kan soalnya 100% dari 800 ribu tuh 1,6. Dan dia itu dari 2,4 ke 800 udah lebih dari 100%, gue. Gila, gokil ya. Dan jangankan teman gue, nyokap gue juga kakinya kecil, jadi dia lebih sering beli ukuran kids, dan itu beneran lebih murah daripada yang adult. Selain sepatu, kaos pun juga. Kaos Uniqlo yang 160, ada tulisan 160 atau 160 cm, atau ukuran cewek-cewek Indonesia pada umumnya, itu harganya juga lebih murah daripada yang adult. Dan ukurannya tuh sebenarnya sama aja kayak S yang cewek. Gue pernah beli dan emang harganya lebih murah. Lumayan loh, harga 50 ribu lebih murah, lebih berhemat juga, padahal sama aja kaos. Jadi selalu ceki ukuran kids, apalagi kalau emang teman-teman ukurannya kecil ya badannya atau kakinya, karena itu bisa menghemat. Tapi ya jangan, bukan berarti ada ukuran kids gue beli, jangan. Ya sama aja dong. Tapi kalau terserah sih sebenarnya, kan uangnya teman-teman juga ya. Cuma kan ini kita lagi ngomongin tips strategis dan berhemat. Oke? Menahan diri itu juga bagian dari strategi. Oke, lanjut. Nah, ini juga penting. Yang keenam, tahu kapan diskon besar itu ada. Kayak yang sekarang lagi berlangsung. Sekarang tuh lagi akhir tahun, Desember, jadi diskon akhir tahun tuh lagi banyak banget. Bahkan untuk buku, gue baru banget nih beli buku 50% di Periplus. Gak apa gue sebut. Di Periplus. Lumayan banget. Emang sih masih agak tinggi ya untuk harga buku luar. Cuma lumayan cuy. Tadinya 200 jadi 100. Tadinya 300 jadi 100. Lumayan banget. Dan bahkan Kinokuniya, gue sebut lagi, Kinokuniya tuh diskon 20% untuk semua buku. Lumayan banget. Asli, gue baru beli buku Hankang yang harga normalnya 210 ribu, jadi 170-an. Jadi diskonnya 40%. Lumayan banget. Iya kan? Kayak teman-teman bisa nabung tuh dari awal Januari sampai Desember. Emang diskon yang 20% itu cuma 3 hari. Tapi di 3 hari itu teman-teman udah bisa ngehemat banyak banget. Kayak misalkan 5 buku aja, 40 ribu kali 5, teman-teman udah bisa hemat 200 ribu. Itu 200 ribu udah bisa seharga buku impor lagi loh. Lumayan banget. Dan bahkan beberapa tahun sebelumnya gue inget banget, Gramedia juga sering mengadakan diskon 50%. Kayak clearance sale. Dan gue beli kamus Indonesia ke Inggris lewat situ. Lumayan banget. Jadi harus tahan-tahan sih. Gue pribadi emang anaknya juga suka nunggu diskon. Jadi gue baru beli pas diskon. Dan diskon tuh akan selalu ada biasanya. Kecuali emang barangnya tuh kayak memanggil kita. Kalau kita nggak beli tuh bisa menghantui kita di mimpi. Tapi pada umumnya gue biasanya beli barang tuh diskon sih. Sepatu gue hampir semuanya diskon. Kalau nggak diskon biasanya kayak males. Kecuali emang sekali lagi memanggil gue di mimpi ya, daripada gue kebayang di mimpi mendingan gue beli. Cuma mayoritas diskon. Diskon guys. Bahkan buku diskon. Tapi bukan berarti harus selalu nunggu diskon sih. Karena baik lagi kalau misalkan konteksnya buku, bisa jadi buku itu kita butuhkan segera dan untuk belajar. Cuma ya balik lagi, kalau teman-teman mau berhemat, silakan cari tanggal yang paling pas. Kayak misalkan great sale, terus akhir tahun. Kayak buku tuh sering banget akhir tahun ada
Baju apalagi juga sering akhir tahun, kayak mango itu sering banget di akhir tahun atau Black Friday, harus tahu tanggal. Oke? Terus lanjut. Nah, ini tips yang lucu tapi akan gue praktikkan sepertinya. Jadi kalau beli kaos kaki satu warna aja. Jadi kalau hilang nggak perlu khawatir pakai pasangan yang lain. Misalkan belinya yang hitam aja, udah hitam aja. Jadi misalkan ada yang hilang tuh satu, ya mungkin ada merek logo olahraga ya. Tapi kan kita pakai celana biasanya panjang ya, jadi nggak kelihatan. Tapi kalau pakai celana pendek resiko masing-masing. Cuma kalau pakai celana panjang ya nggak bakal kelihatan. Misalkan satu Nike, satu Adidas ya nggak bakal kelihatan. Yang penting tuh kaos kaki hitam. Yang mana ini tips lucu banget tapi sangat bermanfaat juga sih. Atau ya beli aja kaos kaki yang polos mungkin kayak di depan stasiun gitu kan. Walaupun ada tulisan sport atau gimana, tapi kan kita sekali lagi kalau pakai celana panjang atau pakai rok nggak kelihatan ya. Jadi bisa berhemat dan nggak perlu khawatir kalau misalkan hilang. Tips yang sangat menarik, ini unik banget sih. Atau mungkin teman-teman pernah mempraktekkan kan, bisa jadi. Dan itu aja sih untuk video kali ini, lumayan panjang juga. 7 tips yang unik untuk berhemat. Emang cara berhemat tuh bisa datang dari mana saja ya, termasuk berbelanja pakaian dan setelah berbelanja. Terima kasih yang udah nonton sampai titik ini. Kalau ada yang setuju atau mungkin punya tambahan, langsung aja share di kolom komentar. Sekali lagi terima kasih yang udah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!